Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputiani Oktariani dengan NIM 2312021 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi selama mengikuti pembelajaran pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Baik, saya akan mulai dari pemahaman saya mengenai anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, pada awalnya, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus merupakan hal yang cukup asing untuk didengar sebelum saya mengikuti mata kuliah kali ini. Nah, pengetahuan saya mengenai hal tersebut juga cukup terbatas dan bahkan tidak mengetahui siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami siapa anak berkebutuhan khusus tersebut, di mana anak-anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri mengenai cara mereka belajar, berbaur, dan juga hal-hal lain di dalamnya. Nah, selain hal tersebut, selama proses pembelajaran ini, saya juga dapat mengetahui karakteristik yang mereka miliki secara lebih mendalam dan lebih mendetail. Selain itu, selama proses pembelajaran, saya juga mengetahui bahwa pendidikan anak berkebutuhan khusus bukanlah pendidikan yang hanya berfokus pada keterbatasan yang mereka miliki, tetapi bagaimana cara lingkungan atau cara pendidik menyiapkan sumber atau inovasi lain yang dapat menampung kebutuhan-kebutuhan atau potensi-potensi yang mereka miliki sehingga dapat mencapai tujuan tertentu selama proses pendidikan berlangsung. Nah, untuk itu, ada pula beberapa konsep yang sangat relevan untuk diterapkan dalam dalam praktik pendidikan di Indonesia. Di antaranya yaitu konsep inklusif atau pendidikan inklusif, UDL atau Universal Design for Learning, dan juga PPI atau program pembelajaran individual, di mana ketiga konsep ini sangatlah relevan untuk dipraktekkan di Indonesia dikarenakan keberagaman yang dimiliki oleh setiap siswa, dan juga dalam hal ini pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap anak dapat belajar tanpa adanya diskriminasi mengenai hal-hal yang mereka miliki. Nah, di mana mereka dapat berbaur satu dengan lainnya di kelas tersebut. Sementara itu, Universal Design for Learning menegaskan bahwa dalam hal ini guru dapat merancang proses pembelajaran yang lebih sempurna ke depannya dan juga fleksibel. Sementara itu, PPI atau program pembelajaran individual dapat memberikan panduan yang lebih spesifik kepada tenaga pendidik dalam merancang modul ajar sehingga pembelajaran ataupun kebutuhan individual siswa benar-benar terpenuhi selama rentang waktu pembelajaran berlangsung. Baik, seperti yang saya sempat katakan sebelumnya, salah satu konsep yang sangat relevan untuk diterapkan dalam praktik pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia yaitu pendidikan inklusif, di mana dalam hal ini pendidikan inklusif memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak tanpa adanya pengecualian di dalam satu kelas. Namun dalam praktiknya, pendidikan inklusif sering menemukan beberapa tantangan, di antaranya kurangnya sumber daya guru yang berkompeten atau memahami mengenai pendidikan inklusif itu sendiri. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah juga menjadi tantangan yang cukup besar dalam penerapannya. Nah, namun, dari tantangan-tantangan yang ada, akan dapat tercipta peluang-peluang yang cukup besar jika para guru dapat menciptakan hal tersebut melalui kreativitas, kolaborasi antara orang tua dan juga sesama tenaga pengajar di sekolah tersebut, hingga dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aman, adil, dan juga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak, serta kemungkinan akan meningkatkan juga kesadaran akan rasa toleransi antar sesama siswa terhadap keberagaman yang ada. Baik, terdapat beberapa gagasan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran inklusif. Di antaranya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi mewadahi keberagaman dan juga potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Dalam hal ini, guru dapat membedakan kemampuan siswa berdasarkan proses, produk maupun konten, sehingga siswa dapat mengerjakan atau mengikuti proses pembelajaran dengan rasa yang aman dan juga rasa dihargai karena mengerjakan sesuatu yang mereka sukai berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Seperti contoh, guru dapat memberikan pilihan cara mengerjakan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka tanpa adanya pelabelan khusus. Selain itu,
Di dalam kelas juga guru dapat membangun budaya empati yang dapat dilakukan melalui kerjasama kelompok sehingga siswa dapat saling berbaur satu sama lain dan menumbuhkan rasa saling menghargai antar teman sebaya di kelas mereka. Baik, sebagai kesimpulan, pelajaran berharga yang saya dapatkan ketika mengikuti mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus selama kurang lebih 6 bulan ini, yaitu mengenai pandangan yang lebih luas mengenai siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus tersebut, baik itu tentang cara mereka belajar, berbaur, dan juga karakteristik yang mereka miliki, serta hak-hak atau hal-hal yang patut mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa pendidikan inklusif bukanlah sekedar konsep belaka, namun merupakan sebuah komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai setiap individu yang memiliki keberagaman. Dan bahwa sebagai calon guru, saya memiliki tanggung jawab yang besar ke depannya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang adil dan juga setara bagi seluruh siswa tanpa adanya diskriminasi depannya. Saya berharap bahwa pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia dapat semakin berkembang dengan adanya guru yang lebih berkompeten di dalam bidang yang sesuai dengan pendidikan inklusif, serta kebijakan yang mendukung dan adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat yang lebih peduli akan keberagaman yang ada di lingkungan sekitar mereka. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan saya akhiri dengan Parmo Santi, Om Santi, 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 Om.